Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat? Kalau semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP, dan pada sore hari ini ngabuburit jam setengah 5 sore di hari Rabu 13 Maret 2024 ya. Dan saya akan mengajak pemirsa semua untuk melihat situasi di sore hari di Jalan Tol Cinere Jagorawi. Dan juga karena kita bicara Cinere Jagorawi, kita akan melihat dari ujung Cinere Jagorawinya, di mana yang berbatasan dengan Serpong Cinere, agar semua pemirsa mengetahui mana titik nol dari Cinere Jagorawi dan mana yang merupakan bagian dari tol Serpong Cinere. Baik pemirsa, Rabu sore kita akan memasuki di perbatasan atau titik dari Cinere Jagorawi ya. Kalau ini berarti titik nolnya, karena titik nol Jor 2 itu berasal dari bandara, maka titik nolnya Cinere Jagorawi berasal di titik ini pemirsa ya, dimana ada perbatasan antara dinding tembok dengan tanah. Ini adalah perbatasan antara dua ruas tol. Di tembok yang tembok beton ini adalah wilayah dari area tol Serpong Cinere. Sedangkan di sini yang bagian dinding kiri kanan dengan tanah ini adalah bagian dari tol Cinere Jagorawi. Maka ini adalah perbatasan antara Serpong Cinere dengan tol Cinere Jagorawi. Lalu bagaimanakah situasi kondisi terkininya ya dari Cinere Jagorawi seksi 3 pada sore hari ini? Nah, ini seperti yang bisa disaksikan pemirsa. Sebelum saya terbang tinggi, saya ingin tunjukkan view titik nol Cinere Jagorawi ya, untuk bisa memahami bahwa inilah adalah merupakan area dari tol Cinere Jagorawi pemirsa. Yang sedang kita saksikan bersama ini adalah bagian dari wilayah tol Cinere Jagorawi. Ya, kita akan menyaksikan beberapa antrian kendaraan di gerbang tol 5 utama. Mari kita saksikan kira-kira kondisinya antrian kendaraan di sini akibat apa ya. Apakah situasinya di gerbang tol ini lancar jaya atau seperti apa? Nah, kalau dari arah bandara di sini kita akan membayar dari sistem tertutup dan plus membayar juga sistem terbuka pemirsa. Nah, di sini kita saksikan beberapa kendaraan ada yang membukanya juga agak lebih lama ya. Nah, ada yang cepat, begitu cepat langsung terbuka. Ada yang kita saksikan beberapa mobil lambat. Apakah ini di sisi ini ada yang kurang saldo? Nah, ini kita saksikan sepertinya dia kurang saldo pemirsa. Nah, ini mobil ini kita saksikan. Nah, akhirnya dia kayaknya turun tadi ya. Turun untuk meminta bantuan kepada petugas, yang artinya mobil ini berarti kurang saldo pemirsa. Sedangkan yang lain kita saksikan terus berjalan lancar. Nah, mobil ini juga kita saksikan berhenti lama. Ada kendala apa kira-kira di sana? Apakah kartu yang tidak terbaca atau saldonya juga masih kurang cukup? Nah, saat ini petugas kita saksikan melakukan pengecekan apakah karena sistem yang tidak bisa membaca kartu. Nah, sedang dicoba lagi, langsung terbuka. Mungkin tadi sempat dia mengisi kartu e-tolnya dengan NFC ya, karena saat ini teknologi sudah canggih. Bagi pemirsa yang menggunakan NFC bisa mengisi saldo terlebih dahulu. Dan dampak dari pengisian saldo ke petugas kita saksikan sampai dengan detik ini. Nah, ini baru jalan pemirsa. Nah, ini berdampak, jadi cukup panjang juga antrian kendaraan di sisi ini ya. Apalagi kalau terjadinya saat volume kendaraannya bertambah pemirsa ya. Oke, jadi ini adalah situasi di gerbang tol Limo utama. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi sebelahnya yang mengarah ke arah bandara. Kira-kira apakah juga ada kondisi di mana kondisi di mana posisi banyak kendaraan-kendaraan yang mungkin juga saldonya tidak cukup. Nah, ini kita saksikan ya.
Bentar ya. Ini ada interference dari, sepertinya ada karena saya persis di bawah apa namanya? Di bawah sutet, jadi ada gangguan pemirsa. Sorry. Oke, saya coba maju lagi secara perlahan untuk melihat situasi ya. Oke. Ya, saya posisikan berada di sini. Ini adalah menuju ke arah bandara sekarang yang kita saksikan. Ya. Di bagian ini kita saksikan sejumlah kendaraan melakukan, nah, kalau dari arah Cimanggis ataupun dari Jagorawi yang bertujuan menuju ke arah bandara, di sini kegiatannya berbeda, ada sedikit perbedaan dibandingkan di gardu-gardu lainnya. Di gardu 5 utama di sini adalah, pertama, ada 2 tugas atau ada 2 aktivitas yang dikerjakan di gardu ini yang menuju ke arah bandara. Yang pertama adalah dia melakukan pembayaran terhadap sistem terbuka Cijago dan menulis asal gerbang. Jadi asal gerbang tol 5 utama ditulis di sini untuk nantinya dibayar pada sistem tertutup, terserah pemirsa atau pengguna jalan ingin keluar di pintu tol yang mana. Nah, makanya di sini kecepatan ataupun membuka gardunya gitu ya, ini agak berbeda kecepatannya dibandingkan dari sisi yang lainnya. Karena di bagian ini yang menuju ke arah bandara ada 2 aktivitas. Pertama membayar, yang kedua adalah menulis gitu ya. Dan kalau pemirsa menemukan adanya gardu yang mungkin tidak normal, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan, misalkan ada gardu mana yang mungkin tidak membaca untuk kartu tertentu, misalkan kartu BCA, kartu Mandiri, atau kartu mana gitu ya, yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan lagi satu persatu. Misalkan ada yang membacanya di gardu nomor sekian, atau gardu nomor 3 misalkan dari paling kiri, atau gardu nomor 1 dari paling kiri. Nah, silakan disebutkan saja, nanti bisa kita sampaikan ke pengelola jalan tol pemirsa. Nah, untuk apa? Untuk nanti ditindaklanjuti apakah memang ada kendala, atau memang sebenarnya misalkan kartu dari pemirsa semua atau pengguna jalan yang ternyata harus dilakukan perbaruan atau pergantian. Nah, inilah situasi terkininya. Saya akan naik lagi untuk kita lihat coba dari ketinggian pemirsa. Ya. Nah, tadi kita sudah lihat dari rendahnya bagaimana situasi di gerbang tol 5 utama, 5.1 dan 5.2. Nah, ini kita akan naikkan dulu pemirsa. Dan saya akan menunjukkan bagaimana situasi terkini di area clearing dan juga pemasangan pagar ya yang ada di area akses 51. Nanti kita akan sama-sama saksikan. Nah, ini pemirsa yang bisa disaksikan bahwa terdapat ekskavator di bawah sini. Kita saksikan ini sedang bekerja juga pemirsa, melakukan clearing ya. Nah, ini adalah di sisi Swadaya Buntu, dan juga hari ini semua sudah dibayarkan habis pemirsa. Dan ini sedang di clearing, sedang dibersihkan, yang nantinya akan menjadi area penghijauan juga pemirsa. Nah, ini pemirsa ya, sebagian besar sudah mulai dilakukan pembersihan lahan. Tinggal menyisakan sedikit lagi saja pemirsa. Dan coba kita akan lihat bagaimana pekerjaan dari pembentukan trotoar, area trotoar, dan juga untuk pekerjaan pemagaran dan rencana dari ini apa namanya pemirsa, jalan ini ya, jalan sementara ya, dibuatkan detur jalan peralihan, bukan jalan sementara, jalan peralihan, dimana nantinya di bagian ini akan ditutup total permanen pemirsa. Dan ini pemasangan pagar sudah sampai di titik ini, seperti yang bisa disaksikan. Ini sudah di clearing, sudah dibersihkan, dan ini kita saksikan ini akan menjadi area detur untuk ke titik di sini pemirsa ya, akan dibuatkan detur. Ini deturnya kurang lebih, kalau saya gambarkan, deturnya akan seperti ini ya. Nah, ini seharusnya sih kalau berdasarkan informasi kemarin, rumah-rumah atau bangunan-bangunan ini juga harusnya segera dibersihkan juga, karena kemarin disampaikan kalau tidak dibersihkan akan terlalu patah ya. Nah, nanti kita akan terus pantau aja kira-kira seperti apa ke depannya, apakah bagian ini juga akan dikerjakan atau tidak.
Sebelum kita mengarah ke Simasung Krukut pemirsa, kita akan lihat dulu nih. Ini adalah situasi di sore hari. Informasi kemarin dari beberapa pemirsa semua bahwa Jalan Imoraya ini terjadi kemacetan parah ya. Jam pulang kerja dan ini menuju buka puasa. Kita saksikan ya. Situasinya kita intip aja. Wah, benar sekali pemirsa. Padahal di bagian ininya ini lancar pemirsa. Tapi di bagian depannya ini, tuh lihat, di samsatnya ini terjadi antrian kendaraan, ya, karena jalan yang sempit. Kita tidak perlu berlama-lama, kita akan menuju ke arah Simpang Krukut untuk melihat apakah di Simpang Krukut juga terjadi antrian kendaraan atau tidak gitu ya. Pada situasi di Rabu sore ini. Oke. Sekarang kita menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Ya, pemirsa ya. Nah, inilah pemirsa situasinya. Situasinya pada sore hari ini terpantau kondisi lancar jaya, tidak ada antrian kendaraan yang terpantau dari drone di sore hari ini sambil ngabuburit ya. Ngabuburit bareng Family Channel di sore hari. Meskipun ini bukan siaran live, tapi ini adalah video saat ngabuburit ya di sore hari. Dan situasinya ini tidak dalam kondisi macet. Sekarang kita pantau di Krukut 3. Apakah di Krukut 3 terjadi antrian kendaraan? Oke, kita coba lihat ya pemirsa. Walaupun di sini sudah mulai ada peringatan antena atau sinyal yang buruk. Ya, kita saksikan ada antrian kendaraan di Krukut 3, namun masih terpantau terus bergerak, berjalan. Jadi tidak berhenti, tapi semuanya terus berjalan. Seperti yang bisa disaksikan oleh pemirsa semua pada video sore hari ini. Ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pemirsa pada video sore hari ini, singkat padat tapi jelas bahwa inilah perkembangan atau progres yang bisa saya sampaikan di kondisi tol Cinere Jagorawi seksi 3. Semoga bermanfaat. Dan jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa memberikan informasi terkini seputar dari Penlok Tambahan dan juga lainnya. Terima kasih untuk sobat keluarga semua yang mendukung, mensupport dengan menulis yang sudah menekan tombol subscribe, like dan share-nya. Dan juga terima kasih bagi yang sudah mengirimkan super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.